안녕하세요. 만나서 반갑습니다. 혹시 이름이 누구예요? 안녕하세요. 저도 만나서 반갑습니다. 제 이름은 율리라고 해요. 안녕하세요, 여러분. 만나서 반갑습니다. 저 율리라고 합니다. 오늘 하루 죄송해요. 제가 아직 서둘렀어요. 오늘 하루 어떠신가요? 괜찮으시죠? 오늘 하루도 괜찮았으면 좋겠어요. 매일매일 행복하여야죠. Kak, spill belajar bahasa Koreanya dong. Pas belajar bahasa Koreanya atau spill materinya nih? Dua-duanya kak, tapi lebih ke cara bisa cepet lancar. Gimana ya metodenya? Hese kak, udah belajar poho lagi. Nah, tips pertama yaitu diawali dengan itu. Apa itu itu? Yaitu niat. Jadi kita harus ada niatnya dulu buat belajar. Kalau misalnya kita pengen cepat bisa tapi nggak ada niat ya percuma. Nah, tips yang kedua yaitu yolchong, yaitu gairah. Kalau misalnya kalian udah ada niat, kalian pasti otomatis bergairah, bersemangat. Pengen belajar nih karena udah ada niat. Yang ketiga adalah 학습 자료, yaitu materi pembelajaran. Untuk materi pembelajaran, awalnya dulu aku pertamanya tuh dapatnya tuh dari Google. Aku cari-cari di Google dan aku download aplikasi, cari tahu aplikasi-aplikasi yang bagus gitu buat belajar bahasa Korea. Nah, itu nggak cukup. Aku nggak bisa semaksimal mungkin. Jadi kenapa aku bilang bahwa materi pembelajaran itu penting? Ya karena dari sana kan kita belajar. Makanya diusahain gitu, harus bermodal dulu awalnya gitu, harus punya buku dulu. Nah, ada kabar bagus nih, kalau misalnya sekarang itu gampang banget kalau kalian pengen punya materi pembelajaran. Banyak di Google, tinggal tinggal searching aja yang bentuk PDF gitu di Google tuh banyak tuh, kalian bisa cari tahu dari sana. Kalau misalnya dulu aku tuh bego, aku tuh bodoh ya, aku nggak cari tahu, aku malah cari taunya yang dasar-dasarnya aja yang di Google, nggak bentuk PDF gitu. Padahal kalau bentuk PDF itu belajar dari awal banget dari dasar gitu kan, jadi jadi menuntun gitu kan, bagus. Kalau misalnya aku dulu belajar, misalnya pertamanya tuh aku belajar perkenalan, harusnya kedua tuh kata-kata kedua tuh biasanya temanya tuh sekolah misalnya, tapi aku langsung langsung ke yang level 2 nya, ke level 3 nya, aku jadi ngacak gitu belajarnya. Nah, ternyata aku dapat kebetulan waktu itu aku kerja di pabrik dan kebetulan aku diangkat ke kantor karena aku bisa bahasa Korea waktu itu. Modal niat sama gairahnya itu, modal dua kunci itu aku lumayan bisa tuh, tapi nggak bisa selancar banget, nggak bisa itu karena hafalan banget. Itu juga karena tiap hari aku tuh ngapalin kosakata sama tata bahasa itu. Nah, waktu itu tuh aku diangkat ke kantor dan ternyata alhamdulillah aku nemu buku bentuk PDF, 6 buku dari level 1 sampai level 6. Aku seneng banget dong, aku belajar dari sana, belajar dari level 1 itu, dari buku, satu bukunya tuh sekitar 300 sampai 400 halaman ya, 350 sampai 400 halaman. Nah, dari sana aku belajar belajar tiap hari terus tuh. Aku sambil jahit baju tuh, sambil jahit baju aku hafalin kosakata. Misalnya kosakata baju ut, aku hafalin ut baju terus. Nah, aku hafalin kayak gitu. Nah, dari sana aku mulai berkembang tuh, mulai bisa gitu. Itu kan karena materi pembelajaran kan itu di sana, karena aku dapat buku itu, jadi aku lumayan bisa. Dari sana aku belajar per hari tuh sekitar 20-30 kosakata dan 2 sampai 3 grammar atau tata bahasa atau munbob kalau bahasa Koreanya ya. Nah, dari sana aku belajar. Kalau misalnya tata bahasa tuh jangan terlalu banyak gitu, jangan terlalu banyak setiap harinya. Ya sekitar satu juga nggak apa-apa, atau 2 hari sekali satu grammar juga nggak apa-apa, asal dipahami gitu. Nah, kalau misalnya kosakatanya tuh aku sehari misalnya kosakata baru mau 5 juga nggak apa-apa, mau 10 kosakata juga nggak apa-apa. Nanti kan keesokan harinya apa lagi tuh 10 kosakata. Nah,
biasanya yang aku hafalin tuh 3 hari kemudian tuh, yang 3 hari sebelumnya tuh kosakata itu tuh lupa lagi ya, pasti itu normal, manusia tuh pasti pelupa normal ya, lupa lagi. Nah otomatis aku nggak buat kosakata baru lagi, di hari keempat aku ngehafalin yang 3 hari sebelumnya. 3 hari sebelumnya aku hafalin tuh, aku hafalin lagi kayak gitu. Nah dari materi pembelajaran itu yang terpenting itu yang tadi Dano sama Munbob, kosakata sama tata bahasa. Nah setelah ini kalian Edo udah ada, Yolchong juga udah ada, Haksup Charyo materi pembelajaran juga ada nih. Tapi setelah kalian beberapa bulan belajar, terus belajar, tiap hari belajar, terus pasti ada rasa jenuhnya, pasti ada malesnya. Nah dari sana ada yang paling penting, apa itu? Yaitu inspirasi. Nah jadi waktu itu kan aku udah belajar tuh, tapi aku males, aku nggak bergairah. Nah dari sana aku gimana buat dapat motivasi gimana aku bisa dapat motivasi lagi, yaitu dari kebetulan aku waktu itu main Facebook, dan dari Facebook tuh ada yang sama-sama teman-teman juga orang Indonesia, banyaknya tuh dari Jawa ya, teman-teman dari sana tuh pengen juga belajar bahasa Korea. Nah dari sana ada yang buat grup tuh di WhatsApp. Nah jadi waktu itu aku gabung dong ke WhatsApp grup. Ternyata mereka banyak tuh latihan 1 minggu sampai 2 kali percakapan kayak gitu, latihan ngomong, latihan pas ngobrol juga pakai bahasa Korea. Aku otomatis sirik dong, lah lancar banget bahasa Koreanya, kok bisa? Wah aku jadi sirik dong, jadi pengen dong. Nah itu dapat inspirasi, dapat motivasi dari teman-teman itu. Kenapa sih orang-orang pengen belajar bahasa Korea? Itu alasannya tuh banyaknya tuh karena pas nonton drama Korea tuh pengennya nggak pakai subtitle, jadi biar lebih nyaman pas nonton, biar lebih seru kayak gitu jawabannya. Nah kebetulan aku juga niat pertamanya tuh karena kayak gitu. Pertamanya tuh aku suka nonton drakor, suka nonton drama Korea. Jadinya aku dari sana tuh lihat, ih kok hurufnya hangul ya, namanya hangul itu lucu banget sih, lucu loh bentuk-bentuknya tuh, jadi pengen belajar gitu. Terus kalau belajar nanti kan pas nonton drakor, kayaknya enak nih jadinya belajar. Nah dari sana kan muncul tuh niatnya. Nah kalau misalnya kayak gitu kan niatnya tuh sepele, nanti udah belajar tuh pasti ada rasa jenuh, pasti ada rasa malas, pasti ada rasa bosen gitu ya, karena nggak mudah kan, susah kan, harus hafal tiap hari kan. Nah susah. Nah kalau misalnya kayak gitu tuh, itu yang penting itu dapat inspirasinya, dapat motivasinya dari sana kan. Kalau misal kalian dapat motivasi, kalian dapat inspirasi, kalian langsung semangat lagi dong, semangat kalian tinggi lagi dong, Yolchong kalian bener-bener tinggi lagi dong, ya kan? Nah, jadi itu aja sih tipsnya. Dari pertama tadi Eido yaitu niat, kedua Yolchong yaitu semangat, ketiga materi pembelajaran. Kalau misalnya kalian ada uang, modal, jangan kayak aku. Tapi kalau misalnya enggak sih, enaknya tuh banyak sekarang di Google, tinggal cari aja materi buku bentuk PDF belajar bahasa Korea untuk orang Indonesia atau untuk pemula kayak gitu, banyak. Nah, dari materi pembelajaran kalian pasti ngerasa jenuh itu, yaitu dapat yonggam, yaitu inspirasi. Nah, di sini aku bakal kasih tips lagi ya. Kalau belajar bahasa itu ya, mau bahasa Korea, bahasa Inggris, atau bahasa apa aja tuh, dari pertama kan kita harus bisa membacanya dong. Nah kalau misalnya pengen kalian pintar membaca, pengen cepet, ya solusinya sering membaca. Kalau misalnya kalian pengen pintar nulis, tulisannya jadi cantik, imut, nah kalian harus sering nulis. Nah terakhir, kalau misalnya kalian, yang paling penting tuh biasanya tuh pengucapan ya, karena pengucapan orang Indonesia dan Korea tuh beda banget. Jadinya kalau misalnya orang Indonesia ngomong, orang Korea logatnya tuh pasti logat Indonesia kan, beda. Nah kalau misalnya kalian pengen dapat pengucapan kayak persis kayak orang Korea ya, nah itu solusinya tuh mendengar kalian suka ada pengucapan gitu, mendengar. Terus aku waktu itu berbagi pengalaman aja ya. Waktu itu aku mendengarkan kalau pas lagi mandi tuh ya. Kan biasanya aku kalau lagi mandi tuh dengerin musik. Nah, waktu itu tuh dengerin audio, dengerin percakapan bahasa Korea itu. Jadinya tuh ngikut ke sana. Pengucapannya juga, kok ini dibaca kayak gini ya. Ini kan nulisnya kayak gini. Ini kok kayak gini. Pasti kalian kalau misalnya ikutin aja pengucapannya, nanti kalau misalnya kalian pas belajar itu kosakata sama tata bahasa itu, kalian pasti nemu, oh
oh ini ternyata, oh ini kemarin yang aku itu apa sih, ternyata ini kuncinya pengucapannya jadi kayak gini, oh begini. Pasti kalian akan berpikir kayak gitu. Nah, selain percakapan, kalian juga bisa lihat drama Korea tentunya. Kalau dari drama Korea tuh kan lebih seru, lebih baper. Terus nanti pengucapannya juga kalian apa sih, tanpa disadari, kalian pasti ngikutin pengucapan kalian tuh tanpa kalian sadari, pasti lebih baik lagi ya kayak gitu kalau misalnya pengen pengen pinter dalam pengucapannya. Untuk materi dan percakapannya, kalian bisa mulai dari yang dasar dulu. Contoh, 안녕하세요. 만나서 반갑습니다. 혹시 이름이 누구예요? 아, 안녕하세요. 저도 만나서 반갑습니다. 제 이름은 율리라고 해요. 아, 율리라고 했군요. 이름이 참 예쁘시네요. 아, 아니에요. 현난 이름인데 뭐. 그럼 당신 이름이 뭐예요? 저는 리따예요. 혹시 실례가 안 된다면 나이가 어떻게 되세요? 아, 나이는 좀 부끄러운데 25살이에요. 당신은요? 우와, 저랑 똑같네요. 저도 합이어 25살이에요. 와, 우리 동갑이네요. 와, 그러네요. 그럼 앞으로 잘 지내자요, 우리. Untuk metode pembelajarannya, aku bakal lakuin perumpamaan ini ya. Jadi di sini ini tuh ada kemiri, aku kasih ke gelas ini tuh ya. Nah, di sini tuh udah penuh segini. Waktu ini tuh kalian anggap aja ini kemiri-kemiri ini tuh waktu kalian selama 24 jam. Otomatis sudah penuh kan, kalian tuh alasan kalau misalnya pengen belajar bahasa Korea tuh alasannya sibuk. Kenapa? Karena aku tuh udah penuh, waktu aku tuh udah nggak bisa diisi lagi. Tapi kan di sana juga walau sesibuk apapun pasti ada waktu kalian, waktu ngah kalian ya. Nah, di sini adalah waktu kalian per menit. Di sini kita bisa mengisi waktu-waktu itu kan tuh sedikit-sedikit. Nah, jadinya dulu tuh aku tuh belajar tuh kayak gini. Nih, kayak gini. Aku tuh jadi ke waktu sedikit-sedikit, waktu bentar gitu. Jadi kalian kalau pengen belajar bahasa, mau bahasa Korea atau bahasa apa aja, jangan apa sih, biasanya kan boleh bagus sehari misalnya nyisain waktu 3 jam, 2 jam atau sejam buat belajar. Tapi kalau kayak gitu kan nanti tuh jadi males gitu ya. Pengennya tuh nonton YouTube, pengennya tuh main Facebook, pengennya tuh kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian belajar kayak gini, jadi setiap waktu secuil, misalnya dalam 24 jam kalian itu kan misalnya kerja dari pagi jam 7 sampai jam 12. Nah, siangnya tuh kan istirahat. Biasanya tuh kita makan makan berapa menit, 10 menit. Nah, sambil makan tuh aku sambil belajar. Jadi kan lumayan tuh 10 menit. Nah, sambil makan itu tuh aku bisa hafal satu grammar, aku bisa hafal satu tata bahasa loh. Aku bisa hafal. Nah, kalau misalnya untuk kosakata ya itu aku tadi sambil jahit, sambil kerja aku tuh coret-coret di buku di tangan gitu kan. Nah, pulang kerja jam 5 sore tuh abis aku mandi, sholat, apa-apa pokoknya urusan kerjaan. Nah, baru aku nonton drakor. Jadi kalau pulang kerja mah aku nggak mau lagi belajar, aku maunya nonton drakor. Tapi kan dari nonton drakor itu juga aku belajar pengucapan dong, otomatis gitu. Nah, itu metode yang menurut aku yang menurut aku ampuh, yang udah aku alamin gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian, aku tuh udah niat, aku tuh udah semangat pengen belajar, tapi gimana lagi, aku nggak punya waktu. Aku punya 2 anak, aku punya 3 anak, kerjaan aku banyak di rumah, harus nyuci piring, apa-apa itu. Nah, itu tuh alasan alasan lo ya, maaf aja, aku bukannya nyepelein. Tapi kalau misalnya kalian bener-bener niat tuh, kalian sambil cuci piring tuh di atas ditempelin kertas, ada kertas tempel kan kayak gitu. Nah, di kertas tempel, atau misalnya enggak kalau telapak tangan kalian kalau dipakai cuci piring basah, di tangan di sini di tangan coretin. Nah, jadi kalian sambil cuci piring juga tulis tiga kosakata di tangan, terus dihafal sambil cuci piring kayak gitu. Ut atau piring, geret irek. Jadi kelihatannya sih berlebihan ya, tapi aku kayak gitu. Jadi
sepele tuh waktu, bukan waktu sepele sih, waktu singkat-singkat, waktu luang pendek itu aku gunain buat ngehafal bahasa Korea ya, kayak gitu. Masih masuk ke dalam metode pembelajaran ya. Kalau misalnya kalian udah belajar nih, udah dapat motivasi nih, udah belajar pokoknya setiap hari, nah dari sana tuh kalian kalau misalnya ada satu kata nggak tahu tuh, rasa ingin cari tahunya tuh harus dilatih. Jadi kalau misalnya kalian dapat kosakata baru tuh harus ada keinginan pengen nyari tahu ini tuh artinya apa, ini tuh bahasa Koreanya apa. Nah, kayak gitu. Jadi sering-sering tuh pengen ini kan, misalnya kalian lagi nonton drama Korea nih, terus dapat kata misalnya kata mal, misalnya kata mal itu apa ya? Barusan ngomongnya mal ya, mal itu artinya apa ya? Nah, kalian dari sana tuh harus ada rasa pengen mencari tahu. Kalian translate di Google nih, mal itu apa? Nah, artinya tuh ada dua, ada bicara dan ada kuda, artinya mal tuh ya. Nah, jadinya tuh kalian dari sana kan tahu, dari sana kalian makin berkembang dan terus berkembang pastinya. Nah, jadi intinya kayak gitu ya. Jadi belajar bahasa itu jangan maksain, jangan sampai stres, jangan dibawa stres. Bawa enjoy aja, terus luangin waktu luang kalian sebentar apapun itu. Nah, kayak gitu. Terus itu jangan lupa rasa ingin mencari taunya itu ya. Jadi yang tidak tahu tuh kalian akan menjadi tahu, yang tahu udah tahu, yang tidak tahu menjadi tahu. Jadinya kan itu proses pembelajaran kan. Jadinya semangat aja deh. Nah, itu dia tips dari aku. Semangat ya yang mau belajar bahasa Korea. Jangan goyah ya kalau misalnya pengen bener-bener niat belajar bahasa Korea. Karena kalian bisa lihat aku, maaf aku bukan sombongnya, tapi kalian bisa lihat aku nggak sekolah loh, aku nggak kursus, tapi aku insya Allah bisa belajar bahasa Korea. Tapi insya Allah aku bisa ngomong bahasa Korea sama orang Korea gitu. Kalau gitu, selamat belajar bahasa Korea. Ketemu lagi di video aku selanjutnya. Jangan lupa yang belum follow ya, like dan komentarnya. Terima kasih. Annyeong. Dua-duanya kak, tapi lebih ke cara bisa cepet lancar. Gimana ya metodenya? Hese kak, udah belajar poho lagi. Cuma ngaco.